Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat IOH, jumpa dengan saya Sukari Abdillah di podcast Inspirasi Mu'alaf. Dalam program ini kita akan mengangkat kisah-kisah yang sangat menarik dari perjalanan hidup seorang insan, bagaimanakah mereka berikhtiar keras untuk bisa mendapatkan cahaya Islam tentang suka duka, jatuh bangun, lika-liku yang mereka lalui, sampai akhirnya mereka berani mendeklarasikan dirinya dengan satu kalimat, Isyhadu bi anna muslimun. Saksikanlah bahwa kami adalah orang yang berserah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam kesempatan kali ini, kita kedatangan seorang tamu yang sangat istimewa, tokoh yang tidak asing lagi buat kita semua. Sosok yang sama-sama kita cintai dan kita hormati. Beliau tiada lain dan tiada bukan adalah Bunda Iren Handono. Saya sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum Bunda. Waalaikumsalam, apa kabar? Alhamdulillah Bunda. Mudah-mudahan masih ingat ya dengan Sukeri Abdillah nih Bunda nih. Kayaknya namanya tidak asing. Pernah berinteraksi sih sebenarnya. Iya, cuman udah lama Bunda, di channel yang berbeda lah ya, di program yang sama masih terkait dengan persoalan mualaf juga. Hmm, Bunda, gimana aktivitasnya Bunda? Lancar semua ya? Alhamdulillah, Alhamdulillah, alhamdulillah. tabarakallah. Iya nih Bunda, Senang. Kita kangen nih Bunda, ingin menggali lagi meskipun barangkali bagi sebagian orang sudah sering denger nih kisahnya Bunda Iren, tapi kita nggak bosan gitu ya. Kayaknya selalu ada sesuatu yang baru, ada sesuatu yang baru gitu Bunda. Dan saya ingin kita mulai dari perjalanan hidup Bunda ketika masih kecil dalam didikan keluarga itu seperti apa ya Bunda ya? Ah, ketika masih kecil, insya Allah ya lucu, mungkin sesekali juga juga apa ya, gemesin Yang mungkin ngemesin bener. gemesin mungkin kan. Lazimnya anak-anak ya Bunda ya. Ya, Mhm mhm mhm. ya bunda berangkat dari 5 bersaudara, bunda yang nomor 5 Mhm, dan satu-satunya perempuan. mhm. Jadi bunda lebih lebih apa namanya, lebih familiar bermain kelereng, Mhm. pres-presan gitu. Masya Allah, karena Tapi kayak karena temennya kebanyakan laki ya? ya kakaknya lah Iya, laki-laki. kakaknya laki-laki semua jadi manik kelereng. Terus kemudian kalau Mhm, kalau bunda kalau bunda ingat banget itu dikasih boneka, mhm. bunda terus tanya, terus mau diapain boneka ini gitu. Oke Bunda oke nanya, oke. mau diapain, gendong dong. Mhm, Nyapain gendong gitu boneka, emang kalau digendong bisa ngomong gitu. mhm mhm Itu mhm. saat itu bunda begitu. Iya 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 iya, keluguan anak-anak. Ini nyapain banget. Terus bunda pakai sepeda roda 3, Mhm, terus kemudian itu bonekanya diiketin gitu, diikat di belakang, terus mhm, bunda ngoncengin si boneka. mhm mhm. Ya bunda sih nggak mau ini ya, nggak mau peduli dengan benda yang mati begitu ya, Heeh boneka itu kan. heeh heeh. Bunda ya mengayuh aja pakai sepeda, ya bunda nyanyi-nyanyi begitu, berputar-putar, ya bonekanya juga terjungkir-jungkir begitu. Artinya secara natural memang anak-anak penuh dengan kegembiraan, lebih ininya lagi bahasa kasarnya tidak pedulilah dengan apa yang terjadi di lingkungan sebenarnya gitu ya, itu natural sekali ya Bunda ya, yang penting happy aja waktu itu. Bunda, kalau pendidikan orang tua bagaimana ya Bunda? Ketika proses perjalanan dari kanak-kanak menuju dewasa begitu Bunda, seperti apa yang Bunda rasakan saat itu? Alhamdulillah, bunda itu sebenarnya mempunyai 3 orang perempuan yang menurut bunda perempuan hebat, yang menempa diri bunda. Yang pertama yaitu ibu kandung.
ibu kandung, jadi beliau itu adalah seorang pebisnis. Kami single parent Hmm. sejak ayah meninggal. Terus kemudian dia teguh gigih, istilahnya ya menghidupi dirinya dan putra putrinya. Kemudian yang dengan itu kan ya pebisnis gimana sih, ya kan stylenya begitu. Terus Bunda juga diasuh oleh seorang yang mengasuh Bunda dengan penuh kelembutan, sabar, nggak pernah bohong, Oke. apik dan bersih kepribadiannya, nggak pernah bohong. Bunda nyaman dengan dia. Nah kemudian yang ketiga adalah seorang Jerman, wanita Jerman, dan dia adalah seorang biarawati. Masya Allah. Yang mengajarkan Bunda disiplin yang mati. Harus begini, disiplin. Harus tepat waktu, harus itu. Ya itulah. Seperti itu. Jadi Bunda sementara pebisnis ya tawar menawar begitu kan ya, macam-macam begitu. Ya itulah perpaduan yang ada dalam benak Bunda, membawa Bunda, ya alhamdulillah pembekalan buat Bunda seperti itu. Kalau boleh tahu Bunda, ketika aktivitas 1 kali 24 jam, kalau dikatakan tadi bahwasanya sangat ketat, disiplin, katakanlah dari bangun tidur sampai beraktivitas, sampai mau tidur lagi, yang paling Bunda rasakan kedisiplinan itu, aduh saya pengennya begini tapi disuruhnya begini, itu biasanya dalam bab-bab yang seperti apa nih Bunda nih? Sederhana banget, Heeh. contohnya apa, soal bangun dan soal tidur Iya, iya, iya. itu betul-betul itu ibaratnya itu lonceng hidup lah gitu. Ya kalau sudah jam sekian mau ada aktivitas apapun ya harus bangun. Ya, kalau sudah waktunya tidur mau apapun ya harus tidur. Nah, itu. masuk kamar nggak udah selesai, nggak boleh keluar lagi. Terus kalau mengerjakan homework jam sekian itu harus, ya sudah, apapun mau jembatan menjadi berdiri gitu ya, atau jembatan roboh begitu ya. Pokoknya Jembatan roboh, harus dikerjakan gitu ya, nggak ada tawar menawar lagi. nggak ada tawar-menawar lagi. Tapi Bunda sendiri apa yang dirasakan ketika mendapatkan gaya pendidikan dengan disiplin yang ketat seperti itu? Ada keinginan untuk memberontakkah atau nurut dengan masa bodoh atau tadi karena ya kan ibu pebisnis harusnya ada tawar menawar juga dong. Pernah nggak keluar kalimat-kalimat yang seperti itu Bunda? Ya tentu saja seiring dengan usia anak kecil ya. Akhirnya terbiasa, dan setelah Bunda dewasa, alhamdulillah Bunda bisa menikmati. Jadi memang orang itu memang hidupnya perlu disiplin. Kalau nggak disiplin ya enggak lah begitu ya. Bukan begitu ya. Jadi hidup yang sebenarnya ya harus disiplin. Buahnya terasa ketika sudah dewasa ya berarti ya. Iya, dan benar-benar terjadi waktu sholat misalnya, sampai Bunda sekarang sudah tua, sudah jadi nenek ini, ya Bunda merasakan seolah-olah di dalam tubuh Bunda itu ada jamnya. Jam sekian. Enak banget sih kalau menurut Bunda ya. Karena Bunda sudah terpola begitu, enak banget. Dan Bunda juga kurang bisa menikmati ketidak beraturan sesuatu. Kurang bisa menikmati yang begitu.
kalau yang tertata, nah itu Bunda menikmati banget. Mm-mm. Jadi contohnya sederhana lah, misalnya ya meletakkan alat tulis, Mm-mm. ya, harus di tempatnya. Oke. Mau meletakkan makanan, Mm-mm. makanan ya harus dimakan di meja makan. Mm-mm. Iya Bunda, artinya dengan didikan kedisiplinan seperti ini kan memudahkan kita dalam menjalani aktivitas kehidupan nih. Tentunya terkait dengan capaian-capaian target dalam kehidupan juga tentu harusnya tidak terlalu susah gitu ya. Dengan kata lain bahwa akhirnya Bunda bisa nyaman nih menjalani kehidupan, nyaris nggak ada masalah yang berarti kan begitu ya. Tapi kan lazimnya manusia dong Bunda, pasti ada masa di mana memang ketika kita mengatakan ada suka, ada duka. Pernahkah Bunda merasakan di dalam perjalanan hidup Bunda saat itu gitu ya dari kanak-kanak menuju dewasa, ada fase yang Bunda rasa ini yang paling berat banget dalam kehidupan saya begitu ada Bunda? Ya pasti itu, pasti. Dan beberapa kali itu terjadi dalam hidup Bunda. Mm-mm. Yang pertama adalah keputusan yang besar dan yang oleh umum dianggap melawan arus gitu ya. Saat itu Bunda mau minta izin kepada ibu, jadi kepada Bunda menyebutnya Mami, Mm-mm. minta izin kepada Mami untuk masuk biara. Mm. Nah, mau ngomong aja perlu waktu berbulan-bulan baru bisa buka suara. Mm-mm. Apa yang dirasa paling menghambat saat itu untuk menyampaikan keinginannya? Ya karena Bunda menyadari Bunda anak perempuan satu-satunya, anak yang bungsu juga. Dan biasanya sih, walaupun dia dari kami dari penganut agama Katolik yang Mm-mm. taat, Mm-mm. tapi biasanya anak mau masuk biara juga merupakan sesuatu yang memberatkan keluarga, terutama memberatkan orang tua. Dan Mm. itu sudah melalui suatu proses panjang ya, yang udah Bunda banyak banyak berpikir begitu. Mm-mm. Dan akhirnya hal itu Bunda cetuskan dan ya alhamdulillah Mm-mm. beliau Mami bertanya apa udah dipikir matang-matang, terus Bunda menjawab ya sudah berbulan-bulan. Mm-mm. Keputusan yang besar sebenarnya ya. Mami tahu ini kan sudah menjadi keinginan sejak lama dan dan Mami paling tahu Bunda agak berbeda dengan kakak-kakak Bunda yang laki-laki. Artinya Bunda Mm-mm. kalau sudah mempunyai keinginan maka Bunda akan istiqomah, kalau bahasa kita ya, Mm-mm. istiqomah dengan keinginan itu sampai terwujud. Masya Allah, semangatnya berarti luar biasa ya. Alhamdulillah. Itu yang Mm-mm. pertama ya. Ha, 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 ha. Berat banget yang pertama. Terus kemudian setelah Bunda mempelajari perbandingan agama, berawal dari apa namanya, mengenalkan agama-agama yang ada, dikenalkan tentang agama-agama yang ada, Mm-mm. kemudian sampailah pada penjelasan tentang Islam. Mm-mm. Kalau Islam ya, kalau mau tahu Islam ya lihat saja umatnya gitu ya. Mm-mm. Di Indonesia seperti contohnya seperti apa Islam itu ya, orang Islam ya orang yang miskin, orang yang bodoh, orang yang kumuh begitu. Mm-mm. Ternyata julukan-julukan minor ini kan sampai sekarang juga tetap terjadi. Dan ini di program pembelajaran di mana Bunda? Apakah memang di sekolah formal atau semacam kursus atau bagaimana Bunda? Ya jadi saat itu Bunda sudah masuk biara dan Hmm. saat itu juga Bunda di sisi yang satu lagi juga kuliah di Hmm. sebuah institut Mm-mm. filsafat dan teologi. Mm. Nah, alhamdulillah dari dua tempat inilah Bunda juga menerima banyak sekali pengetahuan.
sampailah kemudian Bunda terhadap apa namanya citra buruk yang menyatakan bahwa Islam identik dengan teroris, dengan kebodohan, dengan kemiskinan dan sebagainya, maka Bunda tergelitik untuk ingin tahu dan Bunda minta izin kepada dosen Bunda, sebutannya pater atau pastor ya. Pater, saya minta izin untuk mencari ayat-ayat ini. Saya pengen tahu dari sumbernya sendiri, yaitu dari Al-Quran. Bagaimana Al-Quran berbicara tentang hal ini. Dan ternyata dosen Bunda mengatakan, silakan, dan tugas Anda mencari kelemahan-kelemahan Islam. Yang lain-lainnya apa aja, ayatnya yang mana. Berawal dari situ. Setelah Bunda kemudian ke perpustakaan dan mengambil kitab suci Al-Quran, sempat salah juga mengambilnya. Bunda ambil yang tanpa ada terjemah. Ya, Bunda baru tahu. Iya, pokoknya yang tulisan Arab semua ya saat itu ya. Terus? Otomatis Bunda nggak bisa baca. Kan? Hurufnya kok panjang, bulat gitu ya. Kata orang Betawi kayak cendol. Jadi Bunda, alhamdulillah saat itu, ya waktu itu belum bisa bilang alhamdulillah ya. Jadi saat itu Bunda ingat, Al-Quran ini kan ada terjemahnya. Nah, Bunda kembalikan ke perpustakaan, dengan cepat Bunda bisa dapatkan Al-Quran dengan terjemah bahasa Indonesia. Itu Bunda kemudian saat malam hari Bunda masuk ruangan belajar dan Bunda mulai membuka. Untuk membuka Al-Quran pun ini ada pengalaman tersendiri bagi Bunda. Yaitu apa? Bingung. Ini bukanya ini dari mana? Masya Allah. Iya. Mana yang depan, mana yang belakang. Tapi karena ketidaktahuan Bunda, apalagi ketika lihat yang Al-Quran hanya pakai huruf Arabnya, ini mana yang atas, mana yang bawah. Gitu. Nah, kemudian karena kebiasaan kita justru dari kanan ke kiri gitu ya. Maka kemudian Bunda pun terbalik, bukan dari Al-Baqarah, tapi membukanya justru dari yang paling belakang, paling akhir kan Anas. Betul. Nah, kemudian halaman berikutnya, nah Bunda menemukan surat Al-Ikhlas. Nah itu, ketika entah kenapa, tapi yang pandangan mata Bunda dan ketertarikan Bunda untuk membaca justru di surat Al-Ikhlas. Masya Allah. Bisa dibilang ini menjadi inspirasi banget ya bagi Bunda untuk kemudian bisa memperdalam dan akhirnya memberanikan diri untuk mendeklarasikan tadi isyhadu bi anna muslimun di sini ya. Artinya dorongan yang meledakkan Bunda untuk akhirnya saya harus siap hijrah kembali ke pangkuan Islam. Di sini? Iya. Oke. Surat Al-Ikhlas inilah yang membimbing Bunda menggapai hidayah Allah. Masya Allah. Begitu Bunda akhirnya mendeklarasikan diri sebagai Muslim dengan mengucapkan 2 kalimat syahadat, kan setelah itu Bunda akhirnya sehari-hari sudah mulai berinteraksi dong dengan nilai-nilai Islam gitu ya. Nah, Bunda, ketika sudah berinteraksi dengan nilai-nilai Islam, yang paling menjadi inspirasi buat Bunda dari Islam itu sendiri, atau kalau memang ada tokohnya itu apa Bunda dari Islam yang wah setelah berislam saya merasakan ini nih jalan saya, begitu Bunda? Iya, ternyata alhamdulillah. Jadi Bunda lengkapi dikit apa namanya, mungkin juga nanti akan ceritanya akan lebih ngalir. Bunda itu mengucapkan 2 kalimat syahadat sudah tidak di biara ya, keluar dari biara. Dan banyak peristiwa hidup yang lainnya yang apa namanya terjadi pada diri Bunda, dan kemudian momennya 1 hari sebelum bulan suci Ramadan. Itu
Bunda mengucapkan 2 kalimat syahadat tahun 83. Masya Allah. Kira-kira Sukeri udah lahir belum? Sudah Bunda, udah 14 tahun usianya saat itu. Oh, alhamdulillah. Heeh. Mhm. Alhamdulillah. Nah, itu Bunda ikrar di Surabaya, Mhm. di Masjid Al-Falah. Waktu itu yang membimbing Bunda adalah seorang ulama besar yang sebagai ketua MUI saat itu, yaitu beliau almarhum Bapak Kiai Haji Misbah. Kemudian syahadat. Setelah syahadat, kemudian dia menyatakan, apakah tadi sempat melihat jadi Bunda syahadatnya itu di masjidnya. Jadi kemudian Bunda ditanya, apakah tadi sempat melihat orang sholat? Iya. Bagaimana? Rapi, teratur banget. Dan saya pengen tahu itu bagaimana kalimat-kalimat sholat. Dan saat itu mendapatkan pembimbing bagi mu'alafah itu, jangankan mu'alafah, untuk mu'alaf pun itu sulit banget. Jadi Bunda akhirnya caranya adalah dengan bimbingan seorang ustadz, dan kemudian juga beliau adalah Kiai Haji Ahmad Sujai almarhum. Dan kemudian Bunda juga dengan didampingi oleh buku-buku, dan alhamdulillah Bunda hobinya hobi membaca. Nah, saat itu yang sangat melegakan hati Bunda, dan Bunda sangat bersyukur, yaitu apa? Ternyata Islam itu indah. Islam itu tertata dan rapi. Ini kesan Bunda. Dan itu menjadi inspirasi Bunda ya, untuk lebih istiqomah gitu, mantap di jalan ini, begitu ya Bunda ya. Nah Bunda. Dan Bunda menjadi merasa oke gitu ya. Bangga dengan Islam yang tertata, yang rapi, yang indah. Itu Bunda menjadi kagum. Masya Allah. Dengan teraturan itu, dengan ibadahnya, yang sehari wajibnya 5 kali, luar biasa. Itu kekaguman Bunda. Iya, semakin menegasi kedisiplinan yang pernah Bunda dapatkan saat itu ya Bunda ya. Persis. Nggak ada sesuatu yang sia-sia. Iya, Masya Allah. Tidak ada yang kebetulan. Nah Bunda, kemudian apa yang paling Bunda syukuri dalam kehidupan Bunda? Bayangin, coba, Bunda itu sudah masuk ke dalam biara, sudah menjalani kehidupan itu. Justru di puncak itulah Bunda mendapatkan hidayah Allah. Masya Allah. Coba. Demikian luar biasa. Walaupun saat itu sebagai seorang hamba Allah yang lemah, Bunda merasa terombang-ambing, merasa terbentur-bentur. Ini benar, tapi Al-Ikhlas ini benar. Konsepnya ini konsep yang benar. Sementara yang Bunda miliki saat itu ya nggak benar. Tapi, tapinya ini panjang. Pergulatan batin itu cukup panjang. Sampai kemudian akhirnya Bunda mampu menyatakan bahwa tempat Bunda bukan di biara, dan ternyata agama yang hak, istilah kita sekarang ya, kita mengatakan istilah itu, agama yang mutlak dari Allah, agama yang tidak terjamah, ayat-ayat firman Allah yang tidak terjamah oleh rekayasa tangan manusia. Itulah Islam dan Al-Quran.
Dan disinilah Bunda akhirnya merasa sangat bersyukur ya sebagai karunia besar dalam kehidupan, akhirnya cahaya Islam bisa Bunda dapatkan. Di luar dugaan. Heeh. Bunda nggak pernah bercita-cita menjadi orang. Masya Allah. Luar biasa. Bunda, inginnya sih pembicaraan kita lama ya Bunda ya, tapi dengan sangat terpaksa sekali kita harus sudahi sampai di sini nih Bunda nih. Ya, Bunda, kami mengucapkan terima kasih, jazakillah Bunda sudah sharing dengan kita. sama-sama. Sangat bermanfaat Bunda, ini menginspirasi sekali ya, terutama bagi teman-teman yang barangkali sampai hari ini masih terus tertatih-tatih gitu ya untuk bisa mendapatkan cahaya Islam. Bunda sekali lagi, terima kasih Bunda, hatur nuhun. Mudah-mudahan bisa berjumpa kembali di lain kesempatan Bunda ya. Insya Allah, silakan mampir kalau jalan-jalan. Baik Bunda, mudah-mudahan bisa kopi darat kita nanti di lain kesempatan Bunda ya. Ya, insya Allah. Baik. Salam buat keluarga Bunda dan saya akan menyapa kepada pemirsa semua. Dan sahabat Yoha, akhirnya pembicaraan kita dengan Bunda Iren di Inspirasi Mu'alaf memang harus berakhir sampai di sini. Tapi ingat, masih ada episode-episode berikutnya bersama dengan tokoh-tokoh yang insya Allah juga sangat inspiratif untuk bisa menjadi figur buat kita, menambah spirit kita untuk tetap istiqomah di atas jalan Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi akhirnya saya undur diri. Jazakumullah khairan katsiran atas kebersamaannya. Ila liqa fi amanillah bila taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.